itu ada dalam Quran. Yang kita pelajari itu nama-namanya dan itu ada dalam Quran. Yang kita pelajari itu sifat-sifatnya dan itu ada dalam Quran. Yang kita pelajari itu tanda-tanda kebesarannya dan itu ada dalam Quran. Ketika masuk ke wilayah zatnya terkunci dengan dua ayat. Yang pertama laisa kamitslihi syai'un, yang kedua walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang bentuk zat Allah Ta'ala. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Dengar. Cek satu. Nah, kita bahasa dan diawasi. Kalau kita bahasa diawasi, ibadah Cek satu. Ada. Belum tidak akan mengatakan insya Allah ibadah kita pasti baik, perbuatan kita pasti baik. Sekali lagi belum tidak akan mengatakan insya Allah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau benyaring dengan perkataan, sesungguhnya ia mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Allah mengetahui. Jadi yang terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam, Allah tahu, Maha mengetahui. Bila menerangkan hal-hal yang seperti ini, ingat tamu datang ke rumah itu, langsung sebelum pulang beliau 1 jam bicara di rumah. Sebelum pulang tiba-tiba beliau mengatakan, kalau seseorang itu sudah dekat dengan Allah, antara dirinya dengan hamba yang lain itu tidak ada jarak. Kalau dia sudah dekat kepada Allah, antara dirinya dengan orang lain itu tidak ada dinding. Artinya apa? Apa yang terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam itu kedengaran sidir. Orang yang dekat, kedengaran, ketahuannya jadinya. Dan beberapa ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa antara hamba dengan Tuhan tidak ada yang memperantarai, dan tidak ada pula dinding yang melindungi. Artinya antara hamba dan Tuhan itu tidak ada dinding yang melindungi, tapi Allah maulah dinding. Lalu kita terdinding, tapi Allah tidak terdinding. Karena yang dimaksud dengan dekat bukan dekat jarak, tetapi adalah dekat suhud dan ilmu. Dekat ilmu, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Nah, itu perkataan-perkataan dalam tasawuf, sehingga orang-orang yang belajar tuh bingung, bagaimana mungkin dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Ini sudah sering ulun sampaikan di sini supaya kita bisa sinkron dengan kalimat ini. Dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Tempatkan diri kita pada posisi tidak ada, selesai sudah. Itu dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Kalau kita ingat dekat, kalau kita lupa jauh, di situ-situ juga. Nah, itu bahasanya. Di situ-situ juga. Kalau kita ingat dekat, kalau kita lupa jauh. Ya. Ingat dekat, lupa jauh. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi ma hasyartani wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, bahasa mudahnya, barang siapa yang lupa kepadaku,
barang siapa yang tidak ingat kepadaku fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Nah tuh tekstual, menerjemahkannya itu secara tekstual, kehidupan yang sempit. Kalau bahasa mudahnya tuh hidup yang membingungkan. Kalau bahasa anak mudanya itu galau. Bilanya hidup galau, jauh tuh dari Allah. Nah jangan sampai ketika anak cucu kita itu datang mengadu ke kita, mak, bah, kai, nek, ulun galau, jangan disambut mama juga galau, abah juga galau, jangan kan jadi mauk, jadinya sama berarti. Kai juga galau, ujar nenek, nenek juga galau juga. Si kai galau, kai hendak kawin kada diizinkan nenek, si nenek galau, kai hendak kawin, ya kan, sama-sama galau berarti. Harusnya ketika ada yang mengadu seperti itu, nek kai ulun galau, bawa berwudu, sholat 2 rakaat, bawa berzikir, dekatkan diri kepada Allah, baca Quran, aman kan? Dekatkan diri kepada wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta itu berkata, perkataannya diabadikan Allah dalam Al-Quran, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya Tuhan, ya Tuhanku, kenapa kau kumpulkan hamba di padang mahsyar dalam keadaan buta? Di dunia hamba melihat. Kata Allah, Allah berfirman, begitulah telah datang, nah ya kan, tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kebesaran kami. Yang bisa kita pelajari itu tanda-tanda kebesaran Allah. Telah datang tanda-tanda kebesaran kami, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu juga pada hari ini engkau dilupakan. Jauh dari Allah, tidak berjarak di situ-situ juga. Kalau bahasa anak muda itu jauh di mata, nah ya kan, dekat di hati, ya kan? Yang jadi masalah dekat hari-hari serumah tapi rasa jauh, nah itu kan jadi masalah berarti kan. Kenapa rasa jauh padahal serumah, guring seranjang, sekamar seranjang, tapi rasa jauh? Kenapa seperti itu? Karena masing-masing pikirannya di luar berataan, masing-masing. Yang jadi masalah jauh di mata, dekat di hati. Wow, ya kan? Kalau bahasa anak muda itu LDR. Perlu kita tahu juga kepanjangannya apa LDR itu. LDR apa kok ya LDR itu? Innallaha mahalla fi syai'in wa la ghaba an syai'in. Nah sama ini. Innallaha mahalla fi syai'in wa la ghaba an syai'in. Sesungguhnya Allah tidak bertempat pada sesuatu dan tidak pula terpisah dari sesuatu. Tidak bertempat pada sesuatu, tidak terpisah dari sesuatu. Nah bingung lah. Tidak bertempat pada sesuatu, tidak terpisah dari sesuatu. Supaya kita bisa nyambung bagaimana hilangkan sesuatu itu, selesai sudah. Karena segala sesuatu selain daripada Allah itu tidak ada. Alergi kalau bila dipasangnya ini selismaan langsung. Kalau karena dipasang itu kada apa-apa. Bingung juga kalau
Tapi kata bapak, oh iya mungkin di belakang ini mungkin lah kancang benar. Grogi bisa jual loh. Tidak jadi pasang kencang, dingin lah. Ulun itu terus terang aja dengan yang kada tahan kena AC, kada tahan kena kipas angin. Bila kena AC, kena kipas angin rabah aja lalu. Cuma ulun uji nyali ulun anggap itu kedada serismaan juga. Serismaan. Innallaha mahalla fi syai'in wa la ghaba an syai'in. Sesungguhnya Allah tidak bertempat pada sesuatu. Kenapa? Allah yang menjadikan tempat. Allah tidak perlu tempat. Dan tidak terpisah daripada sesuatu. Terima kasih. Tidak bertempat pada sesuatu, tidak terpisah. Kalau berpisah ada jarak, bila ada jarak ada waktu. Allah yang menjadikan waktu. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang terikat itu kita. Kita ini ada masa expirednya tuh, expired. Expired itu masa akhir, ajal. Kalau bahasa Arab itu ajal, kalau bahasa Inggris itu expired, kadaluarsa. Dan kita mendatangi expired itu setiap detik per detik, dan kita kadang merasa sampai di batas akhir baru paham kita, baru paham. Kalau jadi cepat kan tuh harus cepat benar biar kan kayaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari dalam hitungan Allah 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau sehari itu 12 jam 1000 tahun, berarti kalau 6 jam itu 500 tahun. Berarti kalau 3 jam itu 250 tahun. Berarti kalau 1 jam itu 83,5 tahun. 83,3,3,3. Jadi kalau umur kita 83 itu sejam aja. Sejam aja, kalau setengah jam 42 tahun. Setengah jam. Jadi yang umurnya rasa sebentar. Kita di sini 11 tahun rasa sebentar, rasa kemarin. Nah itu kan. Padahal yang kita lewati itu waktu tadi. Jika dipercepat itu kita laju benar biar. Cuma karena saking lajunya putaran bumi itu kita kadang merasa untungnya apa ya, bumi itu kadang ada remnya. Karena kau bayangkan kalau seandainya bumi itu ada remnya, ngerem tekipayan kita nih, karena saking lajunya putaran bumi itu nih. Dia mau putar, putar. Rem kajut itu, ngacungan. Itu kan jelas dalam Quran yang al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal parasil mabasus wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi gambarannya itu jelas, kal parosil mabesus. Al qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal parosil mabesus. Seperti andai-andai, ya kan, kal parosil mabesus watakunal jibalu kal ihdil mampus. Mengerikan jadinya. Jadi kalau
Kiamat itu mengerikan, sesuatu yang sangat mengerikan. Sesungguhnya Allah tidak bertempat pada sesuatu dan tidak pula terpisah dari sesuatu. Nah, ini kalau salah menafsirkan itu istilah manunggaling kaula Gusti itu ya sudah itu. Padahal pelajarannya sama. Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Masuk ke sini lalu menyatu Tuhan dengan hamba. Nah, itu minta maaf, itu pemahaman yang tidak sama dengan pemahaman yang ulun pelajari. Jadi ada istilah menyatunya Tuhan dengan hamba. Jadi bukan menyatu diri kita lenyap, diri kita tidak ada, yang ada Allah Ta'ala. Bukan berarti kita menyatu dengan Allah. Sayyidina Ali ada pernah berkata, Allah bukan daripada sesuatu. Nah ya kan, Allah bukan daripada sesuatu, bukan pula di dalam sesuatu, bukan pula di atas sesuatu, bukan pula di bawah sesuatu. Jadi Allah itu bukan di dalam, bukan di atas, bukan di bawah, bukan juga bagian dari sesuatu, bukan juga kita ini bagian dari Allah. Jadi ada pelajaran ma'rifat yang mengatakan kita ini kit'atan minallah, keliru mengatakan kita ini kit'atan minallah. Orang pernah juga belajar itu yang mengatakan kita nu asalnya satu, seperti pohon kelapa. Lalu pohon kelapa itu berbuah, buahnya jatuh, tumbuh lagi. Oh, kada deketnya itu makhluknya dulu. Lalu kada lagi belajar sudah. Bilanya bertentangan, kada lagi. Tapi bisa jurut umpati terus sampai bertamat, bisa juga itu bertamat selesai. Wah, kada kau disampaikan ini jarul. Di khusus di majelis berarti, bukan di umum. Ya, ada yang khusus di umum, ada yang khusus di majelis. Karena jika Allah itu daripada sesuatu, maka dia makhluk. Kalau dia daripada sesuatu, maka dia makhluk. Kita ini dari Allah Ta'ala, maksudnya yang menciptakan Allah makhluk berarti. Kalau Allah itu bagian dari sesuatu, makhluk berarti. Allah bukan bagian dari sesuatu, bukan pula di dalam sesuatu. Jika ia di dalam sesuatu, berarti tersimpan, berarti terkurung. Allah di dalam gelas terkurung di sini-sini berarti. Yang terkurung itu makhluk, bukan Allah. Bukan juga di atas sesuatu. Kalaunya di atas berarti dijunjung berarti. Diangkat atau dipikul. Allah itu di atas sesuatu, bukan pula di bawah sesuatu. Kalau di bawah berarti diperintah. Jadi Allah itu bukan di atas, bukan di bawah. Selanjutnya Sayyidina Ali ditanya, di mana Tuhan kita? Apakah ada baginya tempat? Di saat itulah Sayyidina Ali marah, muram, dan berdiam. Lalu berkata, jika demikian pertanyaanmu berarti engkau menanyakan tempat. Sedang Tuhan tidak ada baginya tempat. Allah yang menjadikan tempat. Dijadikannya waktu dan tempat. Dan dia sekarang seperti keadaannya yang dahulu, tidak berwaktu dan tidak bertempat. Nah, ini gambarannya seperti itu. Tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Yaqulullah yasubbu ibnu Adam ad-dahra wa amma ad-dahru biyadil layali biyadi al-lailu wan nahar
Yaqulullahu ta'ala yasubbu ibnu adam ad-dahra wa anna ad-dahru biyadi al-lailu wan nahar. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, anak Adam mengutuk masa. Mengutuk masa itu kayak apa ya? Mengutuk masa. Apes aku hari ini, nah itu mengutuk masa nanti. Sial aku hari ini, nah itu mengutuk masa tuh, mengutuk waktu. Celaka aku hari ini. Aku adalah pengatur waktu. Di dalam tanganku ketentuan malam dan siang. Jadi tidak ada hari yang apes itu, tidak ada hari yang sial itu, tidak ada hari yang tidak baik itu, tidak ada bulan yang tidak baik, tidak ada bulan tidak baik, bulan baik semua. Kalau orang Samarinda, orang Kalimantan itu takut dengan bulan Sapar. Kalau orang Jawa takut dengan bulan Suro. Kalau kita suka dengan bulan Suro, pindah rumah bulan Muharram, perkawinan bulan Muharram. Kalau orang Jawa takutannya dengan bulan Suro itu, apalagi tanggal 1 Suro, ya, takut. Nah berarti kita mencela hari itu, mencela hari. Ada juga yang mencela angka, celaka 13 ya, itu kan. Sampai-sampai takutan isi rumah nomor 13, nomor 12 langsung 14 ya, apa 12 14 langsung. Yang di seberang negatif juga isi 12 12A 12B ya. Kada hendak 13 padahal kada apa-apa, lahir tanggal 13 kada apa-apa juga, biasa aja. Lahir bulan Sapar kada apa juga. Cuma orang-orang Kalimantan di Samarinda, Banjar biasanya kalau lahir bulan Sapar itu ditimbang dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran. Ulun lahir bulan Sapar kada ditimbang. Jadi orang panasan lahir bulan Sapar. Nah, uyuh jadi orang yang panasan tuh uyuh ya. Bujur kah panasan? Kada juga orang lahir tanggal bulan Sapar orang lahir. Guru Udin tuh bulan Sapar juga. Guru Udin tapi jalan ke hewan. Umroh sini datang sudah Jakarta kalau ke Haji Sofaruddin, Sofaruddin bulan Sofar berarti. Jadi kita yang mengatakan bulan Sapar itu tidak baik. Makanya jarulun dan bini ulun kalau anak kita bernikahan kita bulan Sapar aja jarulun. Penghulu kosong ya. Penghulu kosong, gedung kosong, penghulu kosong. Jadi undangan terarah hanya satu aja kan. Nah, tinggal pewarangan lagi hendak kan bulan Sapar. Namun pewarangan dengan bagian menghitung-hitung hari, iya kalau ulun yang menghitung hari itu kade. Jadi tidak ada yang apes, tidak ada yang celaka, tidak ada yang sial. Jika lahir hari apa? Hari Selasa, berarti hari naasnya hari Selasa. Ulun lahir Jumat kan, malam Jumat, berarti apesnya malam Jumat lah, kada juga ya. Kada, tapi masing-masing. La tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. La tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mengutuk waktu, mengutuk masa. Karena Allah lah yang mengatur masa, mengatur waktu. Allah yang mengatur waktu itu. Mengatur alam semesta ini Allah. Dulu orang takutan dulu tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu takutan dulu orang. Ya kan kiamat ya tanggal 9 bulan 9. Lewat ya sudah. Lalu orang takutan lagi tanggal 12 bulan 12 2012.
lalu diolah pelem 2012 nah 12 bulan 12 2012. Cuma film itu di mana ada aktor peran utamanya di situ kiamat, yang di lain kada gitu. Ya apa film itu aneh juga. Yang menonton ketujuh juga ulang. Aneh. Jadi ramalan-ramalan tuh mengatakan hari kiamat. Bahkan 1500 tahun yang lalu sudah disampaikan kiamat itu dekat. Betul aja dekat itu kan, karena sehari dalam hitungan Allah 1000 tahun hitungan kita. Kan sudah 1500 tahun ini, sejam setengah aja itu. Kada sampai lah. Sehari setengah hari, apa yang menghitungnya? Sehari setengah 1500 tahun itu sehari setengah aja. Rasa sebentar aja. Allah menjadikan segala sesuatu kemudian digariskan padanya takdir. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami jadikan disertai takdir. Sesuatu tampak di alam lahir adalah limpahan alam gaib, dan yang zahir di alam malakut adalah limpahan alam jabarut. Tidak terwujud sesuatu kecuali daripadanya. Tidak pula berdiri sesuatu, tidak pula berdiri sendiri sesuatu, tetapi selalu berhajat kepadanya. Yang maujud wahmi, yang penuh dengan keraguan-raguan, sama hukumnya dengan tidak ada. Yang baru tidak berhimpun dengan yang qadim. Maujud dan makdum, dua hal yang berlawanan tidak bisa bertemu. Ada dan tidak ada, dua hal yang berlawanan dan tidak bisa bertemu. Sudah menjadi ketetapan di dalam akidah bahwa al-haq adalah wajibal wujud, sedang yang lain maujud khayali dan wahmi. Khayali itu seperti mimpi, senyaman apapun hidup, semenderita apapun hidup, pas kita terbangun sirna tanpa bekas. Khayali. Wahmi itu penuh dengan keraguan-raguan. Maka jangan khawatir dengan alam semesta ini kita. Apabila zahir yang mewujud hakiki, maka yang mewujud wahmi menjadi lenyap binasa di dalam suhud. Kalau bahasa waliullah itu zahir Allah Ta'ala, maka selain daripada Allah lenyap. Apabila kita memandang dalam suhud, segala sesuatu selain daripada Allah itu lenyap, maka yang zahir Allah Ta'ala. Dengan pengertian ini kiranya bertolak pengertian ittihad dan hulul. Nah, pelajaran kita tidak mengakui ittihad dan hulul, karena Allah Maha Suci daripada adanya ittihad dan hulul. Tidak bertempat keadaannya sekarang seperti keadaannya yang lalu. Ittihad dan hulul tidak bertempat keadaannya yang sekarang seperti keadaannya yang dahulu. Ittihad itu menyatunya Tuhan dengan hamba. Ittihad. Tidak bertempat keadaannya yang sekarang seperti keadaannya yang dahulu. Sayyidina Ali berkata di dalam syair, kulihat Tuhan dengan mata hatiku. Aku berkata, tidak ragu itulah engkau ya Allah. Engkau meliputi segala tempat. Tak ada tempat tanpa engkau. Tak ada tempat tanpa engkau. Bagi dirimu tidak ada istilah di mana, ya kan? Tidak ada istilah pertanyaan di mana. Di mana mengetahui engkau tidak bertempat. Tak ada waham bagi dirimu. Waham mengetahui bagaimana engkau. Bagaimana engkau waham. Waham itu penuh dengan keraguan-raguan. Tidak ada waham bagimu. Waham mengetahui bagaimana engkau. Pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Setiap sesuatu yang kupandang adalah engkau. Nah itu aina matuwallu fasamma wajhullah.
kemana aja ku menghadap, disitulah engkau. Ketika kita memandang yang kita hadap tuh hilang, lenyap, musnah, binasa. Di dalam panaku kupanakan diriku, di dalam panaku kupanakan diriku. Di saat panaku kulihat engkau. Jadi kita bisa melihat Allah kalau kita merasa diri kita tidak ada. Makanya Nabi Musa ketika berada di Bukit Tur Sina tidak bisa melihat Allah. Kata ulama tasawuf, kenapa Nabi Musa tidak bisa melihat Allah? Karena Nabi Musa merasa dirinya ada. Arini andur ilaika, tampakkan dirimu, hamba hendak melihat diriku, hamba hendak melihat dirimu. Kata Allah, jikanya seandainya Bukit Tur Sina itu tetap pada tempatnya, ketika Allah bertajalli kepada Bukit Tur Sina, Nabi Musa pingsan. Pas Nabi Musa sadar, tidak mengatakan di mana aku, nggak ada. Pas sadar, hamba yang pertama kali beriman. Nah ini sampai sini mungkin ada pertanyaan. Iya, terima kasih. Ya, Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu wawancara TV, seorang penyihir terkenal di Rusia ditanya oleh pembawa acara, apakah pernah mengalami kesulitan dan gagal dalam pertunjukan sihirnya? Dia menjawab, dari beberapa negara, beberapa suku dan beberapa agama tidak ada pernah mengalami kesulitan apapun dalam menyihir sesuatu. Tetapi dia pernah mengalami kesulitan dan gagal ketika menyihir orang Islam yang taat mendirikan sholat 5 waktu. Tubuhnya seperti dibentengi oleh semacam kubah yang tidak dapat ditembus oleh sihir yang dilakukannya. Yang ingin kami tanyakan adalah, apakah sholat 5 waktu yang kita dirikan itu memang dapat membentengi diri kita dari gangguan yang ingin mencelakakan kita dengan izin Allah? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pertanyaannya tentang sihir, ulut ingat Ki Gendeng Pamungkas. Ki Gendeng Pamungkas itu menyihir juga ya. Ketika George W. Bush datang ke Bogor, datang dipersiapkannya sihir, kada kena. Padahal George W. Bush kada sembahyang, ya kan? Jadi urusan kena kada kena itu tidak ada hubungannya dengan ibadah kita dalam pelajaran kita. Cuma lawan anak cucu kita, sembahyang naklah, sembahyang cuklah, jangan ditinggalkan. Sembahyang itu benteng kita daripada orang yang berbuat kada bagus terhadap diri kita. Kita ajarkan seperti itu. Cuma bukan sholat itu yang menghalangi sihir tadi. Bukan. Ketentuan Allah lah yang menghalangi sihir tadi. Tidak akan kena tanpa izin Allah. Tidak akan kena. Begitu juga kalau kita sakit, kita berobat ke dokter, tidak akan sembuh tanpa izin Allah. Jadi perbuatan manusia itu kalau bahasa Agim tidak ngefek, tidak memberikan efek. Perbuatan makhluk tidak memberikan efek. Bisakah sedekah itu mencegah bala? Tidak bisa. Tapi untuk tingkatan pemula, bersedekahlah. Sedekah itu menjauhkan dari bala. Ya kan? Jalillah silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang usia, mempermudah rezeki. Ya kan? Kita silaturahim itu takdir, mudah rezeki takdir juga, panjang umur takdir juga. Bisakah umur kita tuh berpanjang? Tidak bisa. Ujar Allah 40 tahun meninggal ya.
Yang dimaksud bepanjang itu bermanfaat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu? Ujar Nabi, orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Nah itu panjang umur, amalnya penuh dengan ibadah, dengan amal kebaikan. Umurnya 50 tahun, dia beribadah terus, itu panjang umurnya berarti. Umurnya 50 tahun, dia bermaksiat terus, pendek. Umur ibadahnya pendek. Gitu. Pas meninggal lalu menyesal, ya kan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Jika seandainya ditunda sebentar saja, maka hamba akan gemar bersedekah, hamba akan gemar melakukan perbuatan baik. Jadi bisakah sesuatu itu mencegah sesuatu? Tidak bisa. Yang bisa Allah. Allahumma badi'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Itu jelas itu. Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Apabila Allah menghalangi, tidak ada yang bisa memberi. Tidak ada yang bisa memberikan efek. Harus yakin kita itu keyakinan namanya. Jadi segala sesuatu yang tertulis dalam qada Allah pasti terjadi. Sesuatu yang tidak tertulis dalam qada Allah pasti tidak terjadi. Itu rumusnya, pasti. Cuma kadang-kadang kebanyakan manusia itu terdinding. Presiden Soekarno itu tembak pas sembahyang, dah lepas, sekalinya ada tongkat. Nah tongkat itu dicari orang, wah ini tongkat komando itu kan. Akhirnya si anak Sidin nukar di rombengan situ, nukar tongkat juga. Ada tongkat komando juga, tapi kada sama dengan tongkat Sidin kan, tongkatnya Soekarno. Di manakah tongkatnya itu dicari orang? Seakan-akan tongkat itulah yang mencegah. Itu sama dengan tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itukah yang membelah lautan? Atau tangan Nabi Musa? Atau Allah Ta'ala? Nah itu yang mana? Bagi mereka yang terdinding, tongkat Nabi Musa. Akhirnya diolah tim pencari tongkat Nabi Musa, karena terdinding dengan tongkat tadi. Ketika sudah sampai di seberang lautan, ujar Allah Ta'ala, pukulkan tongkatmu. Dipukulkan, tertutup lagi. Yang menutup itu tongkat, itu kah apa? Allah Ta'ala. Pukul itu syaratnya aja. Yang uniknya lagi di mana? Ketika Nabi Harun memukul, karena mau terbelah, tangannya lain ya. Ketentuannya tangan Nabi Musa. Kalau Nabi Harun aja kada terbelah, apalagi tangan kita, tambahnya. Jadi kada perlu dicari tongkat Nabi Musa itu. Kada paham namun orang Samarinda dapat bermainan jadi mahakam situ. Teng terbelah, teng tertutup. Karena kau bayangkan dulu, mukjizat itu terjadinya sekali aja, sekali aja. Kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad, Al-Quran, nah itu abadi. Kalau yang lain sekali aja. Dan para nabi, para rasul itu tidak tahu itu mukjizat, tidak mengetahui. Nabi Nuh disuruh mengolah kapal di atas bukit, tahunya bakal banjir, kada tahu. Perintahnya bikin kapal di atas bukit. Di mana-mana orang mau olah kapal di pinggir sungai, di pinggir laut. Ini di atas bukit. Akhirnya diului warga, oh Nabi Nuh gila. Oh, kenapa mau olah kapal di atas bukit? Nabi Nuh tidak tahu bakal terjadi banjir besar tuh, kada tahu. Padahal Sidin kada pernah sekolah mengolah kapal, bisa Sidin mengolah kapal. Oh, bayangkan. Unik juga tuh kan. Artinya Allah yang memberikan inspirasi
kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Selesai kapalnya. Nah, itu gambarannya. Beredar di masyarakat bahwasanya kita tidak akan kena sihir kalau seandainya kita itu suka ketawa, suka tersenyum. Beredar. Makanya jarang ada pelawak yang kena sihir, itu jarang. Karenanya suka ketawa dan maulah orang ketawa juga kan. Maulah orang. Ini kisah-kisah aja. Jadi tukang sihir itu enggak ngempek. Godaan jin, godaan iblis, godaan setan itu enggak ngempek. Itu tertulis dalam Quran. Qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlaqtukum ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum. Nah, itu kita garis bawahi. Aku tidak punya kekuatan sedikit pun untuk terhadap atas diri kalian kecuali hanya memujuk, hanya membawahi aja. Pastajabatum li, kalian lalu mengikutinya. Pala talumuni walumu ampusakum. Nah, itu setan biar janganlah kalian mencela diriku, celah diri kalian sendiri. Kenapa mau pati aku? Tahu aja salah. Itu kayak itu tuh. Tahu aja salah diumpati. Maka nali alaikum min sultanin illa anda autukum pastajabatum li pala talumuni walumu ampusakum. Unik, setan tuh dia nggak ngepek. Cuma kita sering menyalahkan setan. Dasar setan itu kan. Akhirnya viral di media sosial, setan iblis menyesal. Tidak mau lagi menggoda manusia, karena setiap kali menggoda manusia yang berbuat maksiat manusia yang disalahkan setan. Hampir sudah kita ajarkan, jangan lagi sudah menggoda manusia. Mana ada setan iblis itu bosan menggoda manusia, tidak ada ceritanya. Memang gawiannya sudah. Dan malaikat tidak pernah berhenti melaksanakan perintah Allah. Memang gawiannya, tidak ada kata bosan. Yang bosan itu kita. Jadi perbuatan setan iblis tidak ngepek. Nah, apalagi tukang sihir yang menyuruh iblis tadi, menyuruh setan tadi, sesuruhannya kan. Sedangkan perbuatan setan aja tidak memberikan efek, apalagi tukang sihir. Makanya orang Arab mengatakan kadzdzabal munajjimu walau sadaku. Orang yang meramal itu bohong rata-rata, walaupun kadang-kadang ada benarnya, sedikit benarnya. Tukang sihir itu bohong aja, cuma kadang-kadang ada yang bujur juga. Tapi tidak ngepek, ya kan? Tidak ngepek. Kira-kira demikian. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا من نور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا من أهلك الحسنة والحلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك
أبدا ولد السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.